Serangga yang satu ini dapat menyerupai warna rumput, daun, dan batang kayu sehingga nggak dikenali oleh hewan sekitar yang melintas. Belang sembah akan bergerak bergelantungan kemudian menangkap mangsanya. Kids, siapa yang pernah melihat serangga bernama belalang sembah? Sama seperti namanya, belang ini memiliki fakta unik yang salah satunya bisa memutar kepala menjadi 180 derajat. Belang sembah sendiri merupakan serangga yang termasuk ke dalam ordo Mantodea. Dalam bahasa Inggris, belang sembah disebut praying mantis karena bentuk mereka yang seolah-olah sedang menyembah sesuatu. Kata mantis berasal dari bahasa Yunani yaitu mantes, yang artinya nabi. Ada berbagai fakta unik dari serangga belalang sembah yang perlu kita ketahui untuk menambah pengetahuan. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Serangga kecil yang dapat memangsa burung. Belalang sembah memiliki kaki berduri. Hal ini memudahkan mereka untuk mencengkram dan mencegah hewan yang sudah masuk perangkapnya untuk melarikan diri. Biasanya, belalang sembah akan memangsa serangga lain seperti laba-laba, jangkrik, dan sesama belalang. Bahkan, fakta yang mengejutkan, belalang sembah juga seringkali memangsa beberapa reptil seperti kadal dan katak beserta burung-burung kecil. Berkamuflase dengan baik. Agar dapat mengelabui pemangsa dan mangsa, belalang sembah bisa berkamuflase dengan baik mengikuti warna lingkungannya. Serangga yang satu ini dapat menyerupai warna rumput, daun, dan batang kayu sehingga nggak dikenali oleh hewan sekitar yang melintas. Belang sembah akan bergerak bergelantungan kemudian menangkap mangsanya. Bisa memutar kepala 180 derajat. Nah, mungkin kita akan sedikit terkejut membaca mengenai fakta dari belalang sembah yang satu ini. Belang sembah menjadi satu-satunya serangga yang mempunyai kemampuan luar biasa loh, yakni bisa memutar kepala hingga 180 derajat. Dengan kelebihan ini, belang sembah dapat dengan mudah menengok ke seluruh sisi bagian. Belang sembah pun dapat memutar kepala tanpa harus menggerakkan anggota tubuh lainnya. Salah satu serangga yang sangat gesit. Kecepatan mereka saat berburu dapat mencapai 1/20 detik. Hal ini pun sama dengan salah satu pengaturan flash dalam kamera DSLR. Belang sembah termasuk serangga yang sangat gesit dalam berburu, kids. Nah, itulah beberapa fakta unik belalang sembah. Sekarang kita cari tahu apa itu metamorfosis pada hewan yuk. Kids, tahukah kamu apa itu metamorfosis pada hewan? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangbiakan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik dan atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Perubahan fisik itu terjadi akibat pertumbuhan sel dan diferensiasi sel yang secara radikal berbeda. Artinya, siklus hidup hewan yang mengalami metamorfosis adalah siklus hidup yang mengalami perubahan bentuk. Pada siklus ini, metamorfosis terbagi jadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis berasal dari kelompok serangga, yaitu amfibi atau katak, molluska, krustakea atau udang-udangan, echinodermata, dan tunicata. Meski tidak selalu, tapi biasanya proses metamorfosis yang dilalui hewan-hewan ini juga diikuti dengan perubahan habitat atau kelakuan. Lalu, apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jenis-jenis metamorfosis. Metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai dewasa, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Fase pertama kehidupan seekor kupu-kupu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-5 hari, telur itu akan menetas menjadi larva yang bentuknya ulat.
Ulat itu suka makan dedaunan yang ada di sekitarnya. Sesudah itu, ulat akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Barulah sesudah itu berubah menjadi pupa atau yang kita kenal dengan kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari. Nah, sesudah itu barulah seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tapi tidak memasuki fase rupa. Jadi, fase dimulai dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi dewasa. Telur, nimfa, dewasa. Nimfa adalah hewan kecil atau hewan muda. Cara membedakannya dengan hewan dewasa adalah tidak adanya sayap. Contohnya adalah jangkrik, kecoa, belalang, dan lain sebagainya. Tidak banyak perbedaan ditemukan antara bentuk nimfa belalang dan belalang dewasa. Begitu juga dengan kecoa yang tidak banyak berubah bentuk antara saat masih berupa nimfa dengan kecoa setelah dewasa. Nah kids, itu dia proses metamorfosis pada hewan. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!